Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat wahidiyah radhiyallahu an. Ahad ke-23 Ahad Kliwon tanggal 18 Desember 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali, wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Amal perbuatan yang baik merupakan perwujudan atau manifestasi dari sikap mental, sikap hati yang baik. Dari sikap hati atau mental yang baik itu tumbuh dari keadaan manusia itu sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah billah, istilah wahidiyah. Amal perbuatan yang baik yaitu amal perbuatan yang memenuhi syarat-syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang tidak kecampuran ujub, riya, takabur. Hatinya betul-betul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipengaruhi oleh nafsu. Pokoknya lillah billah, istilah wahidiyah. Ikhlas, semata-mata mengabdikan diri kepada Allah tanpa pamrih ini itu, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi. Beramal semata-mata mengabdikan diri kepada Allah, tidak mengharapkan pahala atau surga, juga tidak takut neraka atau siksa. Boleh saja mengharapkan pahala atau surga, takut neraka atau akan tetapi di dalam mengharapkan atau takutnya itu pun didasari melaksanakan perintah, supaya mengharapkan atau supaya takut siksa. Jadi diarahkan demi mengabdikan diri kepada Allah. Selanjutnya yang dimaksud husnul ahwal, sikap mental yang baik, yaitu hati yang selamat dari pengakuan nafsu, senantiasa menyadari bahwa dia dapat melakukan ibadah apa saja itu, lahir dan batin, adalah semata-mata karena fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya sendiri sama sekali tidak merasa mempunyai kemampuan. Istilah wahidiyah, billah, la haula wa la quwata illa billah. Dan sikap mental yang baik yaitu senantiasa yang sadar billah itu, otomatis karena mendapat sorotan ilmu-ilmu tauhid dan kesadaran, dengan kata lain mendapat fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulannya,
Ilmu yang bermanfaat maksudnya membuahkan sikap mental yang baik, senantiasa sadar billah. Dan sikap mental yang baik itu menghasilkan amal-amal yang baik pula, yaitu amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Apabila sungguh-sungguh sadar billah 100%, artinya tidak setengah-setengah, otomatis amalnya lillah. Terus jadi yang paling pokok adalah billah, di samping harus mengisi lillah sebaiknya mungkin. Di dalam wahidiyah asal sungguh-sungguh dan rajin mujahadah wahidiyah, insya Allah dikaruniai kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih meningkat dan lebih sempurna di masa-masa sebelumnya. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita mudah-mudahan dikaruniai kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yang lebih meningkat dan lebih sempurna lagi. Begitu juga keluarga kita dan umat masyarakat, semoga dikaruniai kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang tidak lama lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. La tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Janganlah engkau meninggalkan zikir dengan alasan hatimu tidak dapat hudur ketika berzikir, oleh karena kelalaianmu dari melakukan zikir itu lebih berat dari kelalaianmu di dalam zikir. Sekali-kali jangan meninggalkan zikir sekalipun hatinya bisa hudur kepada Allah. Zikir atau mujahadah atau ubudiyah lain sekalipun hatinya tidak hudur harus dipaksa. Fa inna dzikra aqrabut turuqi ilallahi. Oleh karena zikir, ingat kepada Allah itu adalah orang yang paling dekat menuju kepada Allah, dan merupakan setengah dari tanda-tanda dikasihi oleh Allah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa cinta pada sesuatu, senantiasa banyak ingatnya kepada sesuatu yang dicintainya itu. Kalau orang banyak ingat kepada Allah, ini otomatis cinta kepada Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan, otomatis dikasihi Tuhan. Li'anna ghaflataka, sekalipun zikir atau mujahadah atau ibadah lahiriah lain-lain, itu tidak dengan hati yang hudur, yang khusyuk, tapi otomatis masih lebih baik daripada sama sekali tidak beribadah. Asalkan ibadah lain itu tidak diperalat, tidak disalahgunakan. Jadi ibadah-ibadah lahir seperti sembahyang, mujahadah, tadarus Al-Quran, baca sholawat dan lain sebagainya, sekalipun tidak hudur hatinya, tidak bisa khusyuk, harus dipaksa, harus dikhusyuk-khusyukkan. Sebab kalau lahirnya tidak beribadah dan hatinya tidak hudur, tidak khusyuk, ini berarti dua kerugian. Itu ibadah lahir yang tidak disalahgunakan. Tapi kalau ibadah lahir itu disalahgunakan, ya lebih baik yang sama sekali tidak ibadah. Ibadah untuk pamer umpamanya, lebih baik tidak ibadah sama sekali daripada ibadah dipakai untuk pamer dan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak diridai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya tidak khusyuk, ingat sana sini, ini harus dipaksa. Kalau timbul rasa untuk pamer atau penyalahgunaan, ya harus dipaksa supaya tidak begitu. Pokoknya jangan sampai ibadah diperalat. Lah, kalau ada hajat atau kepentingan, apa juga termasuk memperalat? Asal hajat yang tidak maksiat dan didasari lillah billah, itu bukan memperalat.
atau yang memperalat tapi memperalat untuk ibadah, jadi yang lebih baik saja. Yang dikecam yaitu apabila diperalat untuk nafsu, misalnya memperbanyak mujahadah atau amalan-amalan lain agar diparingi jembar rezekinya untuk pelaksanaan lillah billah. Ini boleh. Tapi mohon jembar rezeki untuk kepuasan nafsu, ini yang tidak boleh. Namanya memperalat. Maka kita harus ibadah untuk kepentingan nafsu atau kasarnya memperalat Tuhan buat menyembah kepada nafsunya. Ini terkecam sekali. Jadi tidak mujahadah, tidak ibadah atau tidak hudur, ini lebih berat daripada ibadah atau mujahadah yang tidak hudur, tidak khusyuk. Yang lebih sempurna dan ini kita mampu usaha, yaitu lahirnya ibadah dan dalamnya hudur. Lisannya baca Allahumma ya wahidu, hatinya juga Allahumma ya wahidu. Lahirnya baca ya syafi'al, di dalamnya hatinya juga baca ya syafi'al, dan seterusnya. Memperbanyak zikir kepada Allah sekalipun hatinya dalam keadaan lupa, tidak hudur, harus dipaksa. Ini lebih sedikit kerugiannya daripada sama sekali tidak zikir dan hatinya tidak hudur. Jadi sekalipun lahirnya ibadah atau zikir dan hatinya tidak hudur, sekalipun begitu harus dipaksa. Insya Allah lama kelamaan akan menjadi hudur. Jadi harus terus diusahakan memperbanyak zikir dan istighfar, mohon taubat. Fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudin ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqallatin. Maka Allah asal sungguh-sungguh, sekalipun pada pertamanya hatinya kesana kemari, insya Allah diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dapat zikir lahir batin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka orang-orang yang mau sungguh-sungguh berusaha menuju kepadaku, pasti aku tunjukkan jalanku. Wa min zikrin ma'a wujudin yaqadhatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Dan akan terus ditingkatkan dari zikir dalam keadaan bangun, bersemangat, kepada zikir dalam keadaan hudur, khusyuk, merasa senantiasa dilihat oleh Tuhan, merasa senantiasa dikuasai oleh Tuhan. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal malkuri. Dan kalau terus berusaha, nantinya akan lebih ditingkatkan lagi oleh Allah, yaitu zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal malkur. Hanya ingat kepada Tuhan, tidak berangan-angan kepada selain Tuhan, sekalipun kepada dirinya sendiri. Tidak ingat, tidak dibuat acara. Pokoknya hanya kepada Tuhan. Kesadaran tauhid yang mulus, bahkan terhadap ingatnya kepada Tuhan itu pun tidak ingat lagi. Pokoknya hanya ingat kepada Allah. Selain Allah tidak menjadi acara di dalam hatinya. Kalau orang sedemikian itu ingatnya kepada Tuhan, maka otomatis dia selalu zikir tanpa disengaja. Bagaimanapun keadaannya dan apapun yang dia lakukan, senantiasa dalam keadaan zikir secara otomatis. Wa hina idzin yakunul haqqu lisanahu alladhi yantiqu bihi fa in batasha hadza dzikru kana yaddahu allati yabtushu biha wa in sami'a kana sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan dalam keadaan seperti di atas, maka dikatakan seperti dalam hadis qudsi, dan uraian di atas juga nukilan dari hadis qudsi, yaitu bahwa ketika dia berbicara
Allah yang berbicara. Jika dia memukul dengan tangannya, maka Allah yang menjadi tangannya. Dan ketika dia mendengar, Allah yang menjadi telinganya. Maksudnya yaitu billah, istilah wahidiyah. Ketika berbicara tidak merasa dirinya yang berbicara, tapi Tuhan yang membuat dia berbicara. Ketika berbuat dengan tangannya, begitu juga Tuhan yang menggerakkan. Begitu juga ketika mendengar, melihat dan sebagainya. Pokoknya tenggelam di dalam lautan tauhid, hatta la nara wala nasma'a illa biha, kecuali billah. Para hadirin hadirat, mari kita mengadakan koreksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita senantiasa sadar billah di dalam semua keadaan dan segala perbuatan kita? Mari kita berusaha, jangan berhenti di tengah jalan. Ibarat anak belajar naik sepeda, pertama kali ya sering jatuh. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Lama-kelamaan menjadi prigel. Pandai naik sepeda, bahkan dengan lepas setir pun tidak jatuh lagi. Maka harus terus berusaha. Kalau takut jatuh, ya tidak jadi bisa naik sepeda. Begitu juga soal ini, soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lupa atau senantiasa lupa kok lalu putus asa, ia tidak akan pernah menjadi orang sadar. Lupa diingat-ingat lagi, lupa diingat-ingat lagi, dan seterusnya. Harus telaten. Insya Allah diberi oleh Tuhan. Dan dengan semangat yang berkobar-kobar, kalau hatinya menyeleweng, cepat-cepat diarahkan lagi, nyeleweng lagi, dan seterusnya. Dan terus berdp-dp kepada Allah, bertobat, memohon maghfirah, memohon petunjuk. Ibarat orang naik sepeda, mau jatuh ke kanan, setirnya dibanting ke kiri, mau jatuh ke kiri, setirnya dibanting ke kanan, sehingga tidak jadi jatuh. Bahkan dengan lepas setir sekalipun tidak jatuh. Begitu juga dengan ini. Pokoknya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah kok hatinya gelambiar saja, ingat sana sini dan malas haras-harasan, jangan putus asa. Memperbanyak berdp-dp kepada Tuhan, memohon fadl, memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon barokah karamah nadrah ghausu hadzal zaman wasairi ahbabillahi radhiyallahu taala anhum. Wa hadhil ma'alimu wal maraqiyu la ya'rifu haqiqataha illa salikuna. Pengalaman dan peningkatan batiniah seperti di atas tidak dapat diketahui dengan persis, melainkan lewat mereka para salik yang menempuh jalan kesadaran kepada Allah sendiri. Orang lain yang tidak mau berusaha dalam bidang itu tentu tidak dapat mengetahui atau merasakannya. Tidak ada kata-kata yang dapat menguraikan bagaimana hakikat di dalam rasa. Rasa gula manis, tidak ada kata-kata yang dapat menguraikan rasa manis. Tapi dapat dirasakan orang yang sedang makan gula. Begitu juga soal kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengalaman-pengalaman batin yang dialami oleh mereka yang sedang dalam perjalanan. Peningkatan kesadaran tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Jadi siapa yang ingin mengetahui harus juga menempuh jalan menuju kesadaran itu. Tanpa begitu tidak bisa mengetahuinya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan hal demikian itu bagi Tuhan tidak sukar, mudah semuanya. Oleh karena itu tidak boleh putus asa, harus terus telaten, mengingat-ingat, memperbanyak mujahadah-mujahadah kepada Allah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Husnudzon, bahkan yakin bahwa Allah Maha kasih sayang, Maha mengampuni dosa dan sebagainya. Semua ibadah yang didasari lillah billah boleh dinamakan zikir. Siapa yang belum dapatkan lillah billah harus diusahakan, kalau perlu supaya dipaksa. Jangan sampai putus asa. Falkuruni alkurkum, berzikirlah, ingatlah kepadaku, maka aku pun zikir, ingat kepadamu. Artinya senantiasa dilindungi, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang tidak zikir, tidak sadar kepada Allah ta'ala, dia tidak dijangkung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Dan kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis dicaplok oleh imperalis nafsu. Atau berulang kali dalam wahidiyah kita dengar, siapa yang tidak lillah billah, otomatis lin nafsi bin nafsi. Orang yang lillah billah pasti bahagia dunia akhirat. Sekalipun di dunia menghadapi bermacam-macam ujian-ujian, soal ekonomi, soal kesehatan, soal hubungan rumah tangga dan sebagainya, tapi bagi orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa gembira. Sebaliknya orang yang senantiasa dikuasai oleh imperalis nafsu, sekalipun serba mewah, serba ada, serba tidak kekurangan materi, tetapi dia selalu diliputi kekecewaan oleh kekhawatiran, senantiasa ngongso-ngongso, ingin ini keturutan, timbul ingin itu, yang itu keturutan ingin yang lain lagi dan lagi, seterusnya, tidak ada puas-puasnya. Terus diliputi keinginan-keinginan nafsu yang tidak ada habis-habisnya. Otomatis pikiran, tenaganya selalu kepayahan dalam mencari apa yang menjadi keinginannya itu, dan selalu khawatir kalau apa yang sudah dimiliki itu lenyap dari tangannya. Lain halnya dengan orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia dalam keadaan melarat, lahirnya kelihatan menderita, tetapi dia selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu puas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak khawatir, tidak cemas. Di waktu mampu, kecukupan soal rizki lahiriah, dia tidak sombong, dan pikirannya tidak berputar-putar mengurusi hartanya itu. Dia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah daripada rahasia firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia dalam bentuk yang baik sendiri. Manusia paling baik, paling sempurna sendiri di antara makhluk-makhluk lain. Malaikat sekalipun sempurna tapi terbatas. Manusia mendapatkan kesempatan dalam bidang tobat, malaikat tidak, sebab tidak punya dosa. Sekalipun tobat itu dari maksiat, tapi tobat adalah suatu ibadah. Malaikat ingin tobat tapi tidak bisa, sebab tidak berbuat dosa atau maksiat. Apa yang ditobati? Tobat adalah jalan mendekatkan kepada Tuhan. Malaikat tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk itu. Itulah setengah dari kasih sayang Tuhan kepada kita sebagai manusia. Pokoknya tidak bisa digambarkan kasih sayang Tuhan. Dan mari para hadirin hadirat, semua ini kita gunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau menggunakan segala hidup kita ini untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya makhluk-makhluk lain saja, tapi juga para malaikat akan menghormat siapa-siapa saja yang mencurahkan hidupnya untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Menghormat semuanya selain diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dapat digambarkannya.
Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian ini benar-benar diridai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalipun bagaimana, misalnya gayanya agak menurun dari yang sudah-sudah, mudah-mudahan tetap bertambah-tambah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, hikmahnya, manfaatnya, dan maslahahnya. Mudah-mudahan terus meningkat sebanyak-banyaknya. Ya maaf, kiranya cukup sekian pengajian ini, dan sekali lagi mudah-mudahan membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan penyiar salat Wahidiyah Pusat. Kembali fatwa dan amanat dari Hadratul Mukarram Romo Kiai Mu'allif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Para hadirin hadirat, mujahadah kubra yang akan datang penting sekali perlunya bagi perjuangan Wahidiyah. Oleh karena itu para hadirin hadirat, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh agar mujahadah kubra yang akan datang lebih sukses, lebih diridai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari mujahadah kubra yang sudah-sudah. Kita usahakan zahiran wa batinan, moral dan material. Mari kita perhatikan jauh lebih banyak dari yang sudah-sudah. Para hadirin hadirat, umat dan masyarakat makin akhir ini makin berat. Umumnya makin jauh dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin hadirat, mari mujahadah yang akan datang kita usahakan yang kuat-kuatnya. Para hadirin hadirat, umat makin akhir makin banyak yang keluh kesah soal ekonomi dan lain-lain. Soal dekadensi moral semakin merajalela. Maksiat dan mungkarat yang dibendu Allah semakin menjadi-jadi di mana-mana. Soal-soal yang diridai Allah semakin menipis, semakin berkurang. Para hadirin hadirat, mari kita tingkatkan perhatian kita, usaha kita, perjuangan kita, mari kita tingkatkan. Mari kita bertambah-tambah, berdep-dep kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Soal pengorbanan kita tingkatkan. Kalau tidak begitu para hadirin hadirat, kerugiannya selain menimpa masyarakat, kita semua juga terkena kerugian itu para hadirin hadirat. Yang lebih berat justru kita sendiri. Tapi jika kita mau sungguh-sungguh dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang beruntung bukan hanya kita sendiri, tapi masyarakat ikut beruntung. Yang diridai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya masyarakat, tapi kita insyaallah katut diridai. Oleh karena itu, mari para hadirin hadirat kita perhatikan. Para hadirin hadirat, seperti kita dengar dari pengumuman pusat tadi, di samping kita sendiri mungkin sudah mendengar bahwa Bapak Haji Zainuddin Aziz telah meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang senantiasa menipu. Beliau sakit sudah beberapa bulan. Perjuangannya dalam fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diuraikan pusat tadi. Para hadirin hadirat, mari berdep-dep kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ikut memohon semoga Bapak Haji Zainuddin Aziz diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan disyafaati, dijangkung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Ghausu hadzal zaman wa a'wanihi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga diberi kedudukan dan tempat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di samping kawan-kawan seperjuangan kita yang telah mendahului kita, umumnya kaum muslimin yang sudah kembali ke alam barzah, mari kita mohon semoga diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakahnya ghauzu hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu anhum. Semoga semua itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang ditinggalkan di dunia, kita semua dan kawan-kawan, saudara-saudara kita seperjuangan, dan umumnya umat dan masyarakat,
semoga lekas-lekas mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lebih ditingkatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, dalam kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk berdp-dp kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon di samping bagi kita, keluarga kita, bagi mereka, marilah kita memohonkan mari para hadirin hadirat juga mujahadah kubro yang akan datang, mari kita merintih kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar diridhai Allah, semoga benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya, semoga membuahkan kemajuan yang sebesar-besarnya, khususnya bagi perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi udatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fi udatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fi udatihi wa amdadih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turighana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksan halika.
يا سيدي يا رسول الله، 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله، وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله، وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله، وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضلت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضلت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضلت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا سيدي يا رسول الله، 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 يا سيدي يا رسول الله. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر، ياسر افتح واهدنا، قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر، ياسر افتح واهدنا، قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر، ياسر افتح واهدنا، قرب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق.
Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ila Allah 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 fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.